Ya, saudara, saya mau kesaksian apa yang kita alami baru-baru ini. Ya, mungkin banyak yang masih belum tahu dan belum jelas waktu itu Ibu Nani hari Selasa waktu Ibu Nani itu datangnya terlambat. Kenapa datangnya terlambat? Padahal itu adalah hari yang sudah dipersiapkan jauh-jauh hari sebelumnya bahwa akan ada acara hari Selasa di tempat ini untuk ibadah spesial. Nah, saudara, saya mau cerita, kita waktu itu secara detail ya ini ya, Bu Nani kemarinnya selewat. Nah, saya mau ceritakan apa yang terjadi gitu. Jadi waktu libur Lebaran itu kita sekeluarga diberi kesempatan untuk kita ini boleh berlibur. Waktu itu kita ke Malaysia. Kita sudah persiapkan semuanya dengan sangat rapi lah. Jadi waktu itu rencananya kita di sana 6 hari. 6 hari, hari Sabtu harusnya kita ini udah pulang. Jadi waktu itu saya muter ke beberapa kota dan udah dipersiapkan hari Sabtu pulang. Nah, waktu kejadiannya seperti ini, waktu hari Sabtu kita mau pulang, kita udah mempersiapkan semuanya ya seperti biasa. Dan kita itu sebenarnya dari awal itu Sofi yang ngurus tiket, dia udah tanya, ini kita mau ke Malaysia, nanti perlu nggak PCR? Kan sekarang kan zamannya kan itu ya, perlu ya. Gitu. Ke Malaysia perlu nggak? Ke Indonesianya nanti perlu nggak? Ternyata pemerintah kan sudah mengumumkan, tidak ada PCR, tidak ada apa, semuanya tuh. Sampai kita mau berangkat dan waktu kita di sana pun, saya melihat kok kayaknya lebih bebas lagi. Oke, nggak perlu. Jadi tanya ke maskapainya ngomong, oh nggak perlu, udah nggak perlu. Ya udah, kita berangkat memang betul saudara. Waktu kita sampai di sana, kita sama sekali nggak ditanyain yang namanya tes PCR dan lain sebagainya. Oh ya memang sudah seperti itu. Saudara saya berangkat ke Singapura sama juga nggak ditanyain. Oke, udah dong kita tenang, udah siap. Nah waktu kita sampai airport, waktu mau pulang, kita ngantri nih, kita datang waktu itu pesawat harusnya jam 12, kita ini jam 9 tuh, setengah 10 kita udah sampai di sana. Tapi kan mau check in kan ngantri tuh, muter-muter ya. Udah sampai giliran kita nih, sampai di depan, udah ngantri, ada yang jaga kan. Oke, abis ini giliran kamu ya, siapkan paspor dan PCR. Saya dengar ada, siapkan paspor dan PCR. Paspor saya ada. PCR kita nggak bikin, terus kita ngomong Indonesia nggak perlu PCR. Indonesia tuh sudah pemerintahnya sudah bebas, tidak perlu PCR. Ternyata saya datang ke counter kan, dipanggil, kita tanya, ya minta paspor dan PCR. Loh, Indonesia nggak pakai PCR? Pakai. Kalau kamu mau terbang, memang pemerintah kamu mungkin ngomongnya seperti itu, tapi ini adalah kebijakan dari maskapai. Nih, dilihat. Mereka memberikan persyaratan harus ada tes PCR. Saudara, kita ini sampai, saya sama Sofi kan waktu itu, mama sama anak-anak nunggu. Udah mah, nunggu aja nanti kalau udah beres baru datang ke counter. Saya sama Sofi sampai melongo. Langsung Sofi ngomong, saya ini sudah bicara dengan pihak maskapai. Sebelum saya berangkat, saya sudah tanyakan hal ini terlebih dulu karena saya juga takut. Saya sudah tanyakan dan dijawab oleh pihak maskapai, tidak perlu dokumen itu. Ini nggak bisa, ini persyaratannya seperti ini. Coba kamu kan sekarang kan pihak penerbangan ini kan sama dengan linknya dengan Indonesia. Kamu telepon ke Indonesia, tanyakan ke Indonesia. Di telepon saudara, nggak bisa, nggak dijawab. Dia ngomongnya tetap perlu itu. Saya coba telepon saudara, call center. Mulai kan yang namanya orang udah seperti itu, waktunya sudah mepet, jadi deg-degan ya. Saya telepon saudara, udahlah mahal nggak mahal, saya telepon aja udah. Nggak bisa kan di sana kan telepon internasional. Saya cek customer service berulang-ulang, tidak ada yang ngangkat saudara. Nggak ada yang ngangkat. Nah kita sudah berusaha, nggak bisa ini nggak bisa, kamu minggir dulu aja, coba minggir dulu, kamu tanya ke sana. Akhirnya kita ada yang layanin kita lagi, kita tanya lagi, kita ngotot lagi, nggak bisa.
Sofi udah mulai panik kan, saya juga udah mulai panik. Coba tanya, sekarang saya mau tanya, kalau sampai kita nggak berangkat hari ini, kapan ada lagi jadwal penerbangan, tiketnya? Ya, dia ngomong, sampai saat ini kalau saya cek, sampai hari Rabu itu full. Jadi kamu bisa pulang hari Kamis, itu hari Sabtu saudara. Sedangkan kita tahu ada acara di sini hari apa? Selasa. Itu ibadah ulang tahun Ibu Nani. Masa iya kebaktiannya Ibu Naninya streaming gitu kan? Di Zoom kan yang gak lucu gitu kan? Ini gak bisa kita Selasa ini ada acara. Coba cariin. Gak ada. Kamu coba cek konter lain. Garuda coba mungkin. Saya langsung saudara lari. Cek ke konter Garuda. Konternya tutup, gak ada. Biasanya sih ya Pak, Garuda itu buka di sini. Cuman hari-hari ini kok nggak buka? Kayaknya karena tiket itu hari-hari itu kan libur lebaran. Udah penuh. Kalau udah full ngapain juga ngelayanin pembelian tiket? Tutup konternya. Kita cek. Waduh, saya balik lagi tanya, nggak ada. Cobalah kita cari online. Udah waktu itu mama udah nanya, ini kenapa ini dua anak ini? Kok nggak di konter malah di pinggir mulai gelisah. Kenapa? No? Tanyain, kita ini harus PCR. Kita nggak ada PCR. Waduh. Tapi saya bisa lihat Ibu Nani itu tenang. Enggak yang, wah terus gimana dong? Enggak. Saya melihat, waduh terus gimana? Coba cek penerbangan lain. Jadi mulai saudara, yang namanya tenang itu jadi menular. Tiba-tiba ada, tenang. Tetap andalkan Tuhan. Tuhan kau tahu Tuhan Selasa ini ada acara. Ini gimana Tuhan? Dah tenang. Coba cek. Sofi ini sambil ngelobi, ngecek. Saya juga diam-diam nggak ngasih tahu siapa. Saya ngecek terus saudara. Tiket online. Kuala Lumpur ke Jakarta. Saya cek juga dari Singapura ke Jakarta. Kosong. Tidak ada penerbangan. Saya cek hari Sabtu, hari Minggu, hari Senin, Selasa, nggak ada. Adanya hari Rabu, telat saudara. Saya coba lagi, terus saya, aduh Tuhan tolong Tuhan. Ini pasti semua ada dalam rencanamu lah. Itu saudara, saya bisa tiba-tiba, saya udah buka itu aplikasi online ini. Tadinya ngomong nggak ada. Tiba-tiba saya buka, saya cek masukin data. Loh ada, hari Selasa siang. Jam 12 siang, ada ini. Langsung ya saya daripada saya gambling, saya pesan online ya. Saya tunjukkan ke konternya. Mbak, ini loh mbak, ada tiketnya hari Selasa nih. Kamu katanya kan sampai Rabu penuh. Ini hari Selasa ada nih, penerbangan kamu nih. Coba saya cek. Gak ada Pak, adanya hari Kamis. Ini ada, itu kamu ya, itu beli di mana? Online, paling kamu pesen juga nanti ditolak terakhirnya. Waduh, langsung saudara, oke, saya coba masukin. Ternyata berhasil, pembayaran dan berhasil. Saya tunjukin, nih coba dicek lagi. Ini berhasil apa enggak? Saya kan jadi takut, karena yang tugas di situ ngomong udah enggak ada. Saya cek tunjukin. Oh iya, tiket kamu valid. Valid ya, betul ya? Valid. Hari Selasa akhirnya bisa pulang saudara. Tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Saudara, firman Tuhan mengatakan dalam tinggal tenang dan percaya terletak kekuatan kita. Saudara itu bisa yang namanya ya saudara. Tenang, damai sejahtera akhirnya. Mah, gimana ini mah? Selasa siang mah. Ya udah gak apa-apa. Langsung beli aja. Selasa, paling kan jam 12, nanti nyampainya itu jam 1, kok jam 12 sana berangkat tuh jam 11, jadi jam 1 nyampe, pemikirannya jam 1 udah, nanti kesini 3 jam setengah, berarti kalau jam 1 nyampainya jam setengah 5, ya mungkin ya jam 5 lah, acara jam 6, aman masih. Damai sejahtera saat kita ada di sana, tetap ada. Ternyata waktu itu kita mau pulang besoknya, kita harus tes PCR dan lain sebagainya. Saya yang deg-degan saudara. PCR 5 orang.
Ya, saudara, di sana itu bukannya sepi, kayak pasar, saudara. Saya pergi ke satu tempat, orang ramai banget. Waduh, ini kok udah lama ya kita nggak lihat ke mall gitu orang banyak. Kitanya jadi takut sendiri. Ramai banget ini. Setelah kita disuruh tes PCR, jadi rada ngeper. Mama yang tahu ngecek. Saya sebelum tes PCR saya mau minum dulu Panadol gitu ya. Saya mau minum apa? Hidung saya kasih minyak kayu putih dulu, minum minyak kayu putih juga saya minum, saudara. Ya, Fred, kamu kenapa? Minum apa kamu? Enggak apa-apa, Ma. Tahu mama saya khawatir, ya tahu. Besok PCR nih. Jangan sampai dari 5 ada yang enggak lolos. Tinggal, saudara, artinya ya. Ini Selasa ada acara. Jangan sampai ada yang ketinggalan, bahaya, saudara. Takut, semua saya kasih obat. Ayo minum, anak-anak minum vitamin, minyak kayu putih dan lain sebagainya. Dah. PCR. Puji Tuhan, lolos semua, saudara. Ya, lolos. Udah kan beres. Udah gitu, saudara. Hari H besoknya ya. Hari Selasa pagi. Saya cek. Pagi-pagi saya cek, jangan sampai ini tiket saya nggak dibatalkan atau apa. Saya cek email karena biasanya penerbangan itu sekarang kirim emailnya itu dadakan, saudara. Pagi-pagi atau apa bisa ngomong di cancel. Saudara saya kemarin si Lucky waktu ke Bali tiba-tiba pesawatnya di cancel mau pulang dan dia harus beli lagi dan lain sebagainya. Wah, bahaya kalau ini. Saya cek pagi-pagi, saudara. Kok ada email? Ada deg-degan saya. Ada email dari penerbangan itu. Dikatakan penerbangan kamu diundur, delay. Saya jam 12 berangkat aja nampaknya mepet, saudara. Diundur jam berapa? Jam 2 siang. Jam 2 siang artinya nyampe sini jam 3. Kalau kita mau ngambil koper dan lain sebagainya itu jalan panjang ya, saudara ya. Keluar dari itu perlu setengah jam, setengah 4, jam 4. Nyampe sini jam berapa? Acara jam 6, saudara. Waduh, akhirnya diundur. Ya udah, tenang aja. God is in control. Semua ada dalam kendali Tuhan. Amin, saudara. Akhirnya kita oke, pokoknya nanti kita yang tunggu koper. Mama sampai bandara, langsung berangkat sama rekan kita Pak Salim. Langsung berangkat ditunggu. Jadi kayak film apa? Mission Impossible tuh, saudara. Mau bawa paket RI1 ini, saudara. Yang punya gawe. Waduh, kita langsung keluar, kebut, tancap, saudara. Akhirnya sampai juga di sini jam 7. Kita streaming, belum telat ya. Berikan tepuk tangan buat Tuhan. Saudara, tidak ada yang mustahil buat Tuhan. Tuhan itu masih ada. Asal kita apa? Kita tetap tenang dan percaya. Kayak Koheri tadi. Lagi gak ada order, tetap tenang dan percaya. Saat melayani, sering saya sama kayak Heri itu mirip. Kalau lagi pelayanan nih, lagi gak ada order, saudara. Kita pelayanan, tiba-tiba setelah hampir selesai pelayanan, masih pelayanan, ditelepon orang. Ini ada kerjaan buat kamu. Saya percaya Tuhan itu adalah Tuhan yang menyediakan setiap kita. Kalau kita saat ini melihat, aduh rasanya kok nggak ada pertolongan. Sabar, tetap tenang dan percaya. Tuhan yang bekerja. Di dalam kelemahan kita, kuasanya sempurna. Amin, saudara. Banyak melihat mujizat, ya, tapi seringkali masih kurang percaya. Ya. Karena apa? Melihat kenyataan, mata kita melihat segala sesuatu yang dialami oleh kita semuanya pada saat di Kuala Lumpur juga gitu, melihat kenyataan, ya. Freddy ngomong sudah nggak bisa, saya sudah mulai gini. Jadi bagaimana Tuhan? Saya cuma ngomong, jadi bagaimana Tuhan? Apakah acara Selasa diundur? Ini gimana? Sudah kesiar di mana-mana. Itu juga merupakan sesuatu jalan pikiran. Tapi kita kan harus tahu apa yang harus dilakukan. Tapi benar. Ketenangan itu berasal dari Tuhan. Kenapa ya kok bisa tenang? Nah,
di sini rahasianya saudara, saya mau sampaikan. Kemarin ada seorang yang bertanya kepada saya, kemarin waktu selesai acara, besoknya hari Rabu, mereka bertanya begini, Bu kasih tahu sih contohnya, kenapa Ibu bisa tenang dalam menghadapi ini, kenapa bisa tenang. Kemarin Ibu Lani juga tentang tenang gitu. Sekarang tentang tenang. Gimana kita bisa tenang dalam menghadapi segala sesuatu. Nah, saat saya sedang memikirkan itu, saya teringat akan apa yang di rahasianya. Saya tanya Tuhan, ini jawabannya apa? Saya bisa praktek tapi teorinya firman-Mu, dasar firman-Mu dari perkara ini yang bagaimana? Tiba-tiba Tuhan itu mengingatkan saya tentang peristiwa Esther ya. Yuk kita baca sama-sama, coba ditayangkan Esther pasal yang kedua, dimulai dari ayat yang ke-9 ya. Ditayangkan Esther 2 ayat yang ke-9. Dikatakan, kan semua tahu cerita tentang Esther kan, bahwa dia itu dipilih dari seluruh gadis-gadis yang ada di Susan. Persaingannya cukup berat untuk menjadi seorang mempelai ya. Persaingannya cukup berat. Jadi saudara harus tahu, dalam pengikutan kita kepada Tuhan, persaingan kita untuk bisa dekat dengan raja, untuk bisa mengerti hati raja, untuk bisa menyenangkan hati raja, untuk bisa membuat raja itu jatuh cinta kepada kita. Dikatakan sesudah Esther itu mendapatkan kasih sayang, mendapatkan sesuatu yang favor dari raja, apapun itu dikasih ya. Sesudah dapat favor itu semua dikasih. Nah, saat itu Esther persaingannya banyak. Tapi dikatakan gadis itu sangat baik pada pemandangan Hegai. Ya, jadi harusnya persyaratannya supaya saudara saya itu selalu mendapat favor dari Tuhan, harus mempunyai sifat yang baik pada pemandangan Roh Kudus. Hagai itu suatu simbol daripada Roh Kudus. Jadi harus mempunyai sifat yang baik. Baik bukan menurut kita. Kita seringkali merasakan aku sudah begini, aku sudah baik, aku sudah melayani, aku sudah berdoa, aku sudah puasa. Kenapa seolah-olah aku tidak dapat favor dari Tuhan? Baik menurut Roh Kudus, bukan menurut kita. Jadi kita harus belajar banyak. Tuhan berikan aku kemampuan untuk bisa menjadi orang yang baik pada pemandangan-Mu. Nah, ini salah satu contoh ya. Salah satu persyaratan. Sesudah itu lalu Tuhan berikan wangi-wangian, pelapor dan sebagainya. Terus ada 7 orang dayang-dayang yang terpilih untuk apa? Untuk melayani, untuk membantu. Kalau kita sudah dapat favor dari Tuhan, itu ada hal-hal yang menolong kita. Ya, ada saja seperti kejadian kemarin Freddy yang cerita tadi, sini sudah tutup, sini sudah tutup, sini sudah tutup, seolah-olah nggak ada jalan. Loh, kok tiba-tiba dia di online bisa mendapatkan sesuatu? Itu favor. Kita tahu kalau kita sudah berkenan di hati Tuhan ya, mempunyai sifat yang baik, itu otomatis banyak pertolongan dari siapapun juga sampai membantu semua rencana Tuhan itu harus jadi. Rencana Tuhan terhadap Esther harus jadi. Kita sambung dalam ayat yang ke-15.
Dikatakan ketika Ester anak Abigail yakni saudara Mordekai yang mengangkat Ester sebagai anak mendapat giliran untuk masuk menghadap raja. Itu orang deg-degan loh saudara ya. Karena Ester bukan nomor 1 yang masuk. Dia tahu ada yang masuk keluar. Terus dipindahkan ke tempat kamar-kamar gundik. Berarti sudah ditolak. Ada yang masuk lagi, ditolak lagi. Itu deg-degan saudara ya. Saya bisa bayangkan kalau aku keputusannya bagaimana. Deg-degan ya. Dikatakan pada saat Ester itu mendapat giliran masuk menghadap raja. Lihat, maka ia tidak menghendaki suatu apapun selain daripada yang dianjurkan oleh Hagai. Jadi selalu bertanya-tanya kepada Roh Kudus. Ya. Saat Freddy ngomong, "Mah, ini ada tiket hari Selasa." Sudah ambil, saya bilang. Harus ada keputusan. Mereka juga nggak berani. Ini gimana mah gitu. Saya bilang ambil, gitu. Cepat langsung klik, langsung. Saya bilang. Dan saya juga mengucap syukur. Ya, kemarin saya bicara sama Esther. Dia bilang, "Ci, ini gimana Ci?" Ya itulah kejadiannya. Bersyukur ya Ci, Taci itu punya duit. Dia bilang, kalau ndak punya duit, duitnya pas-pasan katanya. Tiket hangus. Piye bayar hotel 4 hari 3 malam lagi. 2 kamar sudah berapa? Beli tiket lagi, tidak di duit piye Ci? Saya bilang Tuhan itu sudah menyediakan segala sesuatu. Puji Tuhan ya semuanya. Freddy ngomong gimana mah? Ambil, sudah ambil aja. Nah sudah itu, sekarang cari hotel. Lah kita sudah check out semuanya. Sedangkan saat itu hotel itu banyak yang penuh saudara. Saya bilang, wis sekarang tenang, cari hotel sekarang. Saya bilang gitu, wis tenang. Ya nanti mau tidur di mana? Kalau sampai tidak ada hotel, Tuhan semua sediakan. Nah inilah kalau bertanya-tanya kepada Tuhan, apa yang Tuhan mau seperti Ester mau menghadap raja. Bagaimana cara aku menyenangkan raja? Yang tahu siapa? Ya Hagai. Karena Hagai itu yang dekat dengan raja. Ester gak bergaul dengan raja. Tadi Heri ngomong bahwa bagaimana ya supaya dekat sama Ibu Nani. Ya dekat sama Ibu Nani, ya makan sama dan sebagainya. Tapi Ester gak bisa begitu. Gak bisa datang ke raja minta apa, pengen nyelidiki. Gak bisa. Jadi caranya bagaimana? Bergaul dengan Roh Kudus. Tanya Tuhan. Tanya Tuhan. Apa Tuhan yang menjadi kesenangannya itu apa? Nah, Hege ngasih tahu, kamu harus begini, kamu harus begini, kamu harus begini, dan itu yang dilakukan. Kalau saudara selalu bertanya-tanya kepada Tuhan, Tuhan akan mengatur. Bahwa kita, mah jadi gimana mah? Kita mau cari hotel di mana? Saya bilang, wis terserah kamu mau di hotel di mana. Mah supaya tidak kita naik mobil-mobil lagi, naik Grab dan sebagainya. Kita cari hotel yang dekat makanan. Gitu. Ya kitanya kan susah kalau misalnya hotelnya jauh. Ini kita mau ke cari restoran dan sebagainya. Anak-anak masih kecil ya sudah ambil yang seperti kamu mau. Yang segala sesuatu pakai jalan kaki saja. Ya. Tidak usah pakai Grab. Tidak usah naik taksi, mahal kan di sana taksi. Oke, dan percayalah Tuhan akan menyediakan. Dan Tuhan sediakan segala sesuatu. Belajar untuk bercakap-cakap dengan Roh Kudus. Maka Tuhan akan tolong. Seperti Ester akhirnya ditolong. Ya. Kita teruskan dalam ayat selanjutnya. Dikatakan ayat ke-17.
Maka Ester dikasihi oleh Baginda lebih daripada semua perempuan lain. Ia memperoleh sayang, dia punya mendapatkan kasih Baginda lebih dari semua anak darah lain, sehingga Baginda mengenakan mahkota kerajaan ke atas kepalanya dan mengangkat dia menjadi Ratu Westi. Ya, jadi belajarlah saudara, kalau saudara bergaul dengan Roh Kudus, ya, nanti Tuhan akan terus membukakan, selalu ada jalan keluar, selalu ada jalan keluar, pasti Tuhan, dan itulah yang terbaik yang Tuhan akan berikan buat kita. Jadi intinya adalah ada yang mengatakan kepada saya, Bu Nani, gimana sih caranya menyenangkan hati Tuhan? Bagaimana sih caranya bisa membuat Tuhan tersenyum? Coba prakteknya Ibu Nani gimana sampai bisa mengalami seperti ini. Saudara, kalau saya melihat akan apa yang Tuhan sedang kerjakan, saya umur 78 tahun masih bisa kuat, ya masih bisa jalan kuat. Freddy sampai kalau malam, mata pijeti tambah kakinya gitu ya. Ini mantu yang baik ya, bukan Sofi yang mijetin, mata pijetin kakinya mah gitu. Saya bilang gak apa-apa, kaki saya gak apa-apa. Karena dia tahu jalan terus saudara, jalan terus gitu. Mau makan jalan, ya pulang makan jalan terus. Makan kan paling enggak 2 kali, jam 11 kita keluar makan ya. Terus nanti jam 6, jam 7 pergi makan lagi. Itu terus jalan kaki. Tapi satu perkara saya tahu, Tuhan memberi kekuatan yang luar biasa. Terus jalan kaki. Di sini kan kalau saya jalan paling naik tangga 2-3 kali. Terus sudah tidak jalan-jalan ya. Paling ke Gracia pulang lagi. Di sana muter jalan terus. Kata Freddy, Mah, ini kita seringkali makannya nasi henan terus. Kita cari makanan yang lain. Sebab anak-anak senangnya cuma nasi henan, murah marah ya. Tapi anak-anaknya suka. Saya bilang makan yang biasa-biasa aja. Pengen makan ini, pengen makan ini, pengen makan ini. Makanan yang cukup murah-murah saudara. Memang ada yang mahal. Sekali-kali anak-anak ngomong gini, makannya gini terus minta steak. Ya sudah beli makan steak. Tapi di sana harga sih nggak terlalu mahal-mahal gitu, hampir sama seperti di Indonesia. Tuhan selalu mencukupkan, Tuhan selalu memberikan yang terbaik buat kita. Yang penting belajar menyenangkan hati Tuhan, membuat Ester dapat segala-galanya. Sudah diangkat jadi ratu, ditawari, kamu pengen apa lagi? Jadi semua disediakan. Semua disediakan. Saya juga merasakan bersyukur sekali dengan GK ya. Saya gak ngatur sama sekali. Mengenai apapun saya tidak ngatur. Tapi selesai semua tak tanyain, makanannya cukup gak? Lebih. Ya. Jadi Tuhan benar-benar prosperity yang dikatakan. Kita disediakan berkelebihan, berkelimpahan. Karena apa? Tuhan sungguh amat luar biasa. Belajarlah menyenangkan hati Tuhan. Ya. Belajarlah buat Tuhan tersenyum. Tidak usah bersungut-sungut. Nanti Tuhan akan siapkan segala sesuatu yang terbaik buat saudara dan saya. Amin. Yuk kita berdoa saat ini. Bapa, terima kasih buat segala sesuatu yang Kau sediakan buat kami. Terima kasih ya Tuhan, Engkau sangat baik, Engkau sangat luar biasa atas hidup kami. Saat ini Tuhan, kami datang di hadapan-Mu, buat kami supaya bagaimana cara kami mendapatkan favor yang daripada-Mu. Yaitu kalau kami boleh menyenangkan hati-Mu. Kami boleh membuat Engkau tersenyum. Seperti Ester membuat Raja Ahasveros tersenyum. Buat kami untuk bercakap-cakap dengan Roh Kudus supaya dapat membuat Engkau tersenyum dan favor itu turun atas hidup kami. Terima kasih untuk kasih setiamu. Kami tetap berdoa buat bangsa dan negara kami Tuhan. Karena kami percaya bangsa kami ada dalam kendali daripada-Mu. Engkau lepaskan bangsa kami Tuhan dari segala malapetaka.
lepaskan bangsa kami dari kehancuran. Kami berdoa untuk Bapak Presiden kami yang terus melakukan seperti kitiran Tuhan. Dari satu negara ke negara lain, dari satu pulau ke pulau lain. Masih harus menjalani dan memimpin akan bangsa yang beragam keinginannya. Tuhan beri kekuatan kepada Bapak Presiden kami. Beri kemampuan untuk dapat memimpin bangsa ini sampai garis akhir. Terima kasih untuk kasih setiamu. Biarlah hikmat yang daripadamu menguasai akan Bapak Presiden kami. Terima kasih untuk semuanya ya Tuhan. Kami percaya Tuhan, lawatanmu akan terjadi di seluruh pulau-pulau di Indonesia. Segala puji, hormat dan syukur kami naikkan di hadapan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus, mari kita masuk dalam pengurapan. Bapak, kami tahu, kami butuh pengurapan. Dan biarlah pengurapan kelimpahan, urapan perkenanan, urapan favor yang daripadamu turun atas kami. Biar hari ini Tuhan ada perkenanan yang daripadamu. Buat mata kami, telinga kami, bibir, mulut kami dan hati kami Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, semua roh-roh yang ingin menghancurkan hidup kami dipatahkan. Biarlah kelimpahan ini masuk dalam hidup kami Tuhan. Biar tangan kami siap menerima segala sesuatu yang terbaik yang daripadamu. Biarlah kaki kami ini juga Tuhan, Engkau pimpin sehingga perjalanan kami selalu berhasil di dalam pengikutan kami kepadamu. Terima kasih Bapak, segala puji, hormat dan syukur kami naikkan di hadapan-Mu. Terima kasih Engkau selalu baik atas hidup kami. Hari ini Tuhan kami berjalan bersama-Mu. Sampai dengan sore nanti kekuatan yang berasal daripada-Mu turun atas kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Selamat pagi, Tuhan memberkati saudara semuanya.